Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kemarin, video kemarin sesuai janji saya, yaitu adalah ACP atau Reball atau cetak ulang IC MMC, CPU dan IC power. Lanjut saja, kita mulai dari IC MMC dulu ya. Yang kita butuhkan persiapkan adalah flux ya. Semua dulu flux, timah pasta, solder wick ya. Tentu kita butuh solder, blower dan pinset ya. Oke, kita zoom kembali. Untuk pastanya saya keringkan ya. Jadi pasta itu saya keringkan ya. Keringkan seperti ini ya, agar hasilnya. Tapi nggak semua kondisi kita harus keringkan pasta, enggak. Terkadang kalau kita cetak middle frame untuk iPhone 11, 12, iPhone yang layersnya 2 layers, itu kita malah justru pakai yang agak cair ya, supaya nggak menempel di plat stensilnya seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Oke, lanjut aja. Cetak ya, lagi-lagi saya pakai tangan kanan, tangan kiri ya. Coba ya dibersihin dulu. Jadi setiap kali kita mau cetak itu platnya dibersihkan dulu. Kali aja ada sisa-sisa timah yang mengganggu ya, yang menutupi lubang platnya. Videonya agak panjang ya, soalnya saya nggak bisa buru-buru nih, saya mau betul-betul detail ya. Oke, ini MMC ya, cetak. Jadi nggak harus sekali cetak langsung jadi, nggak harus ya. Jadi bisa kadang berulang kali, kadang bahkan kita cetak 2 kali baru bisa jadi ya, seperti itu. Tergantung sih kebiasaan, tergantung juga. Oke. Biasanya saya pakai ini ya, tangan aja ya, soalnya kalau pakai tangan itu lebih terasa gitu ya. Terus dibersihin seperti ini. Oke, udah bersih. Saya pindahkan dulu kameranya ya ke atas supaya bisa dilihat. Jadi hasilnya itu seperti ini ya tadi ya. Oke, itu jelas ya, itu timah-timah yang sudah kita ratakan dan kita akan blower ya, seperti itu. Jadi tangan kanannya lagi neken si plat stensilnya, dan tangan kiri ya, lagi-lagi kalau saya ya tangan kiri pakai di blowernya. Karena saya hari ini mau agak cepat, anginnya saya tambah di 7. Jadi anginnya itu nggak jadi patokan ya. Kalau mau cepat ya tambah anginnya, kalau mau lambat-lambat ya udah kurang anginnya aja. Yang jelas panasnya jangan sampai lebih dari 300 ya, karena ini kita pakai low temp ya. Kalau saya sih pakai high temp ini, karena yang ada cuma high temp gitu. Oke, sudah rata ya. Itu ditiup lagi. Setelah ditiup kita berikan sedikit cairannya. Oke. Seperti itu. Kita coba angkat lagi. Semoga aja ini sukses ya. Oke, ini udah bagus ya. Oke, tapi kita bersihin dulu, terus kita hantam sekali lagi pakai ini ada kotoran nih, wajib dibersihin nih kotorannya. Oke, kita beri flux lagi supaya dia lebih presisi. Jadi posisi yang dari plat stensil tadi itu sebenarnya posisinya belum center ya, belum center. Sorry, maaf ya, dibersihin dulu, sorry. Belum center, masih banyak kotor-kotoran. Jadi kotor-kotoran sisa-sisa timah itu wajib dibersihin dulu, takutnya kalau di blower jadi nyatu lagi IC-nya. Dibersihin dulu kayak gini lagi ya, bersihin lagi.
cek ya apakah kita harus mengulangi atau tidak. Kita berikan flux. Oke, dari flux terus. Nah, tadi itu sebenarnya yang dari stensil itu belum apa namanya, belum center, jadi kita centerkan. Nah, ini ada kaki yang menyatu nih, satu nih, kita tinggal di gini aja, dipisah aja kayak gini. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Bersihin aja. Ini agak lama videonya ya. Ini seperti ini ya. Udah dibuat cetakannya di zoom. Oke, seperti itu kakinya ya. Kaki yang udah kita buat ya. Ini untuk eMMC ya. Jadi kita lanjut di si CPU. Nah, CPU nggak tahu nih bisa nggak, soalnya platnya beda. Kita coba aja. Coba nggak mengapa, gagalnya jadi pengalaman gitu. Itu prinsipnya. Sudah 6 menit ya. Kita coba lagi. Ini bisa nggak, ini sama nggak ya? Soalnya IC-nya beda. Oke. Tipenya beda. Satunya pakai kayaknya bisa nih, coba ya. Coba aja, soalnya plat sensinya beda. Ini pakai yang sebenarnya 168. Nggak kelihatan ya, maaf ya. Lagi fokus di apa namanya? Aku lagi fokus di ini, di sebentar, nggak bisa fokus ya. Oke, fokusnya di ini mikroskop, jadi yang tampil di layar itu nggak lihat, maaf ya. Bentar, tapi ya janji deh, insya Allah kalau ada rezeki kita beli stand kamera yang dari atas itu supaya lebih jelas lagi. Biasanya ya zoom out dulu ya. Kalau pakai kayak gini, karena apa namanya, pinsetnya itu nggak bengkok, biasanya sih kembung ininya, jadi cetaknya salah, gagal. Jadi kalau untuk mengatasi hal itu biasanya saya akali, nggak terlalu ditekan ya, nggak terlalu ditekan. Maksudnya saya akali pakai gini. Di sini saya kasih lagi stensil satu untuk menyangganya di sini supaya dia nggak melengkung gitu. Sebentar, apakah ini goyang ya? Enggak. Ini masih mau sedikit stah ya. CPU agak-agak biasanya sih 2 kali diulang atau 1 kali kalau lagi mujur-mujurnya. Ini tangan saya dihalangi kamera jadi agak-agak sulit. Oke, kita coba ya, sebelah kiri. Jelas nggak nih? Posisi pelawarnya seperti ini ya. Ini CPU ya, ini cetak IC CPU ya. Oke, saya rasa selesai. Kita tiup dulu. Oke. Terus kita isikan ya. Semoga aja nggak ada masalah. Tapi ini bukan ininya ya. Oke, alhamdulillah bagus ya. Kita bersihkan lagi. Nanti saya perlihatkan hasilnya ya. Sekali lagi mohon maaf jika kameranya kurang atau
posisi angle kameranya kurang, inilah sudut pandang ininya kurang, soalnya apa namanya setir kameranya nggak ada, mau dimaklumi aja. Ini aja saya ngerja agak-agak sulit soalnya kamera di depan dan apa proses bersihkan ininya sih agak lama. Ini kalau timahnya terlalu encer, dijamin ini akan apa namanya banyak kotoran-kotoran ya di sini, sisa-sisa timah yang ikut. Jadi proses pembersihan wajib ini ya, bersih ya, soalnya nanti kalau dipasang takutnya koslet, dan kita butuh alat seperti ini ya, pisau knifer seperti ini untuk melepas timah-timah yang nempel di boardnya ya. Ada satu kaki yang belum terisi ya, ada pin satu yang belum terisi, kita akan isi lagi. Sebenarnya kalau kameranya ada ini bisa tekniknya tinggal bikin timah, bola-bola timah kecil satu, terus di blower terus ditempelin di situ. Tapi karena kalau saya prakteknya kayak gitu kalian nggak bisa lihat, soalnya nggak apa namanya kameranya nggak, posisinya nggak bisa, jadi kita pakai stensil aja lagi. Ini benar-benar bersih ya, harus bersih, nggak sampai ada satu timah yang merusak kaki-kakinya. Oke, sudah bersih. Lanjut kita isi sisa timah yang satunya, sisa satu timah. Ini kayaknya ketutup tadi sama sisa timah. Kita coba lagi. Masih. Jadi kalau CPU itu kuncinya adalah di timah ya. Kalau timahnya terlalu encer ya udah pasti dijamin hasilnya nggak bakal cepat sempurna gitu. Nggak bakal sempurna. Kenapa? Karena terlalu encer. Tapi kalau yang udah pro ya it's okay lah. Yang pro itu tingkat dewa. Sebenarnya untuk nambah satu titik begini sih nggak perlu pakai stensil lagi, tinggal tambah bola timah aja satu. Cuman karena ini di tutorial untuk pemula jadi kita SOP aja. Jadi gitu. Masih lagi. Oke. Oke. Tiup lagi. Sekarang kita
Oke, sempurna. Tinggal di apa namanya, bersihin. Oke, agar lebih sempurna kita beri flux dan kita finishing ya. Beri flux, kita finishing. Sini bisa dilihat ya. Sempurna, mantap. Oke, rata ya. Gimana ya? Bentar. Oke. Rata ya. Oke. Jadi itu proses cetak IC CPU-nya ya, MT6761 pakai plat MT6762. Oke, ini yang selesai, ini juga sudah selesai. Ada dua, tinggal IC power ya. Kita lanjut IC powernya. Sudah 17 menit. Nah, proses pemasangan. Agar videonya nggak kepanjangan, untuk IC power saya tutup dulu. Kita lanjut di proses pemasangan nantinya ya, agar videonya lengkap. Oke, untuk PCB-nya kita siapkan ya untuk dipasangkan IC power ya. Ada IC MMC dan IC CPU. Dan proses untuk tahapan ini ada dua metode. Apakah kita langsung pasang taruh flux di sini atau kita pakai rosin. Kali ini kita coba pakai rosin ya. Lebih gimana gitu loh. Kita coba ya, sebentar. Coba kita ini ya, kita pakai rosin dulu. Kalau anginnya nggak kencang kita pakai rosin ya. Coba fungsinya apa nanti saya jelaskan ya. Ini rosin kita manfaatkan ininya aja. Kalau teknik pengembunan ya. Ini gunanya apa? Gunanya apa namanya? Untuk menghindari terlalu banyaknya flux yang kita beri. Takutnya apa namanya? Kalau fluxnya terlalu banyak, CPU-nya akan apa namanya? Sulit untuk presisi dipasang. Jadi kalau terlalu banyak juga jelek ya. Kalau sedikit juga jelek. Jadi harus pas. Nah, seperti ini ya rosinnya. Ini anginnya terlalu kencang, soalnya rosin ini ada dispensernya ya, alat untuk mengembungkan, cuma lagi nggak ada, jadi kita pakai solder aja. Hasilnya seperti ini. Setelah diberi embun. Oke, seperti itu. Ini kebanyakan nempel. Oke, kita pasang ya. Panasi sedikit. Oke, kita presisikan CPU-nya. Posisi CPU jangan sampai terbalik ya. Jadi CPU itu ada pin 1, pin 2-nya itu nggak boleh kebalik. Jadi kita betul-betul harus teliti ketika pasangnya. Oke, dia posisinya seperti ini ya.
sesuai dengan boardnya. Ini kita tinggal pasang seperti ini ya. Oke, untuk posisinya seperti itu, dan kita coba panaskan ya. Sebentar ya. Oke, jadi maaf ya tadi ada pelanggan. Oke, kita lanjut. Panasnya saya setting di 320, dan anginnya pakai di mau cepat aja, jadi anginnya di ada 2 tahap sih sebenarnya. Anginnya boleh standar dulu 4, nanti setelah goyang baru kita hantam di 6. Cuman saya mau cepet ya, jadi mainnya di 6, anginnya di 6. Oke, keburu waktu soalnya. Pada tahap ini kita nggak usah goyang-goyang IC-nya, nanti IC-nya akan cari posisi sendiri ya. Usahakan kapasitor jangan ada yang goyang ya. Nah, ditekan-tekan ya bagian atasnya supaya kakinya itu bisa rapat ya. Karena kalau CPU memang agak sulit ya, karena banyak fitur yang harus kita tes nantinya, mulai dari kamera, ada banyak. Oke. Seperti itu untuk pemasangan CPU-nya. Presisi ya. Oke. Kita lanjut ke pemasangan MMC ya. MMC sekarang kita coba pakai flux ya. Fluxnya segini aja, sedikit aja. Seperti ini. Oke. Kita ambil sedikit olesi di PCB-nya dan kita pasang MMC-nya seperti ini ya, pasang seperti ini. Sebenarnya sih kalau di kenyataannya ya, ini kan tadi saya kurang konsentrasi ya, maaf. Jadi begini, saya sedikit luruskan. Jadi begini, aturannya kalau saya
urutan pemasangannya itu seperti ini. Kita masang IC power belakangan. Yang pertama dipasang itu adalah IC eMMC ya. Lanjut IC IC power. Setelah itu kita lanjut masang IC CPU. Terus kita pasang RAM ya kalau misalnya dia combo ya. Kenapa? Karena begini. Ini dari versi saya. Kalau kita pasang CPU dulu, terus kita pasang eMMC, berarti CPU kena panas 2 kali, ya kan? Tapi kalau kita pasang eMMC dulu, setelah itu pasang IC power, setelah itu baru kita pasang CPU untuk menghindari panas yang berlebih. Walaupun sebenarnya kita menggunakan panas yang masih aman di 300, tapi ujung-ujungnya kita cari yang lebih. Bagaimana sebisa mungkin kita usahakan IC CPU ini, central processing unit ini hanya kena panas 1 kali seperti itu. Jadi kalau saya ini urutan terakhir yang kita pasang. Belum juga kita masuk ke analisa pengguna power supply, karena pembacaan sebelum kita ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita juga pertama kali masang CPU. Pertama, ketika misalnya kasusnya Poco M3, kita masang CPU dulu, masang IC power dulu, masang CPU, tapi belum terpasang RAM-nya, karena kita harus baca dulu di asumsi arusnya berapa nilainya. Setelah mengacu nilainya sesuai, baru kita pasang eMMC. Setelah eMMC-nya kebaca juga, baru kita masang IC RAM gitu. Jadi nanti pembahasan itunya, urutan pasang ininya kita disertakan video lain ya. Jadi ini hanya untuk fokusnya atau konsentrasinya kita lebih fokus ke bagaimana cara masang dan bagaimana cara cetak. Jadi bagaimana cara cetak dan bagaimana cara masangnya, seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya Hari. Jika ada yang kurang jelas, ditanyakan saja ya. Nanti untuk video proses pemasangan atau ACP IC yang karakternya di lem itu akan kita sertakan di video panjangnya. Jadi mungkin pengerjaannya kurang lebih 1 jam ya untuk yang mendetailnya ya, karena kita memang khusus untuk memulai. Sekian dulu dari saya Hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.